hamba Tuhan. Buku Iblis Menurut Tuhan diawali dengan pembahasan seorang pendeta. Pendeta ini adalah seorang pendeta yang menurut saya sudah cukup terkenal di kalangan kaum muslim. Pendeta ini bernama Pendeta Buhairo. Nah, Pendeta Buhairo ini dijelaskan bahwa dia adalah pendeta yang pertama kali mengetahui tentang kerasulan Muhammad SAW, yang nantinya dia yang akan memberikan kabar kepada Abu Thalib ketika Abu Thalib dan rombongan dari Arab melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Cuman yang menjadi pembahasan menariknya di sini adalah Pendeta Buhairo ini mengalami perjalanan spiritual terlebih dahulu sebelum kemudian nanti dia bertemu dengan Rasulullah. Dan ternyata dalam buku ini dijelaskan bahwa Pendeta Buhairo telah mengalami kekeringan iman. Dia bahkan sampai ragu terhadap Tuhannya. Nah, menjadikan dia ragu terhadap Tuhannya bukan karena dia tidak memahami ataupun mendalami ajaran tentang Taurat ataupun Injil Perjanjian Lama pada saat itu, tetapi karena adanya seorang pemuda. Nah, seorang pemuda ini nih yang nantinya menjadi cikal bakal Pendeta Buhairo mengalami kekeringan iman. Pemuda ini adalah seorang pemuda yang diutus oleh kaum Marsionis. Nah, kaum Marsionis, kita bahas sedikit bahwa kaum Marsionis itu adalah sebuah kaum yang pada zaman itu dianggap sebagai kelompok sesat atau kelompok penganut bid'ah, dikarenakan kelompok ini menganggap bahwa Perjanjian Lama Taurat sudah lagi tidak relevan dengan masa pada zaman itu, karena sudah banyaknya ramalan-ramalan yang tidak lagi hadir ataupun tidak lagi dimunculkan, sehingga diragukan tuh kebenaran dari kitab Perjanjian Lama tersebut. Bahkan dari kaum Marsionis ini menganggap bahwa Tuhan dari Tuhan Perjanjian Lama ataupun Tuhannya Musa berbeda dengan Tuhan dari Perjanjian Baru, Tuhannya Kristus. Karena ketika dilihat dari segi aspek sifatnya itu sangat berbanding terbalik ataupun kontradiksi kayak gitu. Dimana dalam Tuhan agama Musa ataupun dalam Perjanjian Lama di Taurat dianggap sebagai Tuhan yang keras kayak gitu, sifatnya keras. Kayak contoh dikatakan bahwa ketika orang kehilangan satu giginya, maka dia harus dibalas dengan kehilangan satu gigi. Ketika dia dipukul, maka dia harus dipukul kembali. Makanya konsep tentang hukum rajam pada zaman Nabi Musa pertama kali diberlakukan. Itu sebagai satu konsep ataupun satu wujud menurut kaum Marsionis adalah tindak sifat jahatnya Tuhan. Lalu kemudian dari kaum Kristiani itu justru berbanding terbalik, di mana dalam pandangan Kristen menganggap bahwa kasihi musuhmu. Jadi jangankan hanya orang-orang biasa, tetapi musuhmu sendiri harus dikasihi, karena setiap hal dosa yang telah dilakukan oleh manusia telah ditebus oleh Kristus yang datang secara langsung kemudian menyerupai Tuhan yang akhirnya nanti disalib begitu. Makanya bahasan ketika membahas ini menurut saya cukup menarik, karena memang perjalanan spiritual Buhairo ini yang nantinya menentukan dan menjadi cikal bakal kerasulan Nabi Muhammad itu diketahui. Langsung saja kita masuk ke cerita di awal, bahwa pada saat itu ketika Pendeta Buhairo sedang istirahat, ada seorang pemuda dari kaum Marsionis ini. Dari kaum Marsionis ini dia datang ke Pendeta Buhairo dengan niat untuk belajar. Si pendeta ini bilang ke Pendeta Buhairo bahwa dia ingin menjadi seorang murid dan ingin belajar dari Pendeta Buhairo yang bijaksana pada saat itu. Cuman Pendeta Buhairo mengetahui bahwa dia ini adalah pemuda yang diutus dari kaum Marsionis, sehingga Pendeta Buhairo mengatakan bahwa tidak ada yang bisa saya ajarkan padamu, kayak gitu. Terus si pemuda pun bilang bahwa orang yang tidak tahu apa-apa maka harusnya diajari gitu, karena dia menganggap bahwa dia belum tahu tentang konsep ketuhanan dari Pendeta Buhairo, maka seharusnya Pendeta Buhairo mau mengangkat
dia sebagai muridnya, karena pada saat itu memang Pendeta Buhairah sudah menjadi seorang pengajar dan banyak murid-murid yang diajarkan oleh beliau. Cuman ketika pemuda ini datang, justru Pendeta Buhairah menolaknya. Pendeta Buhairah mengatakan bahwa ketuhananmu, bahwa Tuhanmu itu kan politeis, yaitu Tuhannya 3, sedangkan aku moneteis, kayak gitu loh. Dia menganggap bahwa Tuhan itu esa satu, mana mungkin dipertemukan dua konsep yang berbeda dalam satu pandangan yang sama, sehingga akhirnya tidak ada yang bisa saya ajarkan kepadamu kayak gitu. Cuman si pemuda tetap ngotot bahwa dia itu pengen belajar tentang ketuhanan dari Pendeta Buhairah. Sebenarnya kan tujuan dari seorang pemuda ini belajar ke Pendeta Buhairah bukan bertujuan untuk mempelajari secara mendalam atau mempelajari asli tentang bagaimana konsep ketuhanan dari Pendeta Buhairah. Namun dia ingin bahwa konsep ketuhanan yang selama ini diyakini oleh Pendeta Buhairah itu salah, sehingga dia mengajak debat kayak gitu, mengajak debat kelompok-kelompok tersebut, kelompok-kelompok selainnya dia, dengan harapan bahwa ketika pelajarannya dia atau pemahamannya dia tidak sampai dipahami ataupun tidak sampai diterima oleh orang lain pun, akan ada banyak orang-orang awam yang kemudian tertarik sehingga mereka akan mengikuti ajarannya. Karena kan dalam konsep Marcionis ini dia tidak memperbolehkan adanya pernikahan kayak gitu, hingga akhirnya cara yang paling efektif untuk menambah pengikut yaitu dengan cara mengambil pengikut dari kelompok lain kayak gitu. Nah, kemudian si pemuda ini menawarkan kembali bahwa dia ingin menjadikan para murid. Bahkan pada saat itu dia menawarkan dengan ingin memberikan sejumlah uang yang cukup besar kayak gitu. Kemudian Buhairah tetap menolaknya, hingga akhirnya Buhairah pun mengatakan bahwa ketahuilah tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan penyakit yang membunuh dirinya sendiri. Ajaran yang kau terima selama ini amat mematikan. Kepalsuan yang telah kau tanam tak ada obatnya. Kau tahu jika sumur sudah teracuni, orang waras tak akan minum barang seteguk pun dari situ. Ini sebenarnya kan termasuk sarkas, dalam artian sindiran terhadap kaum pemuda tersebut, bahwa dia itu dia telah menganut Marcionis, paham Marcionis secara sukarela kayak gitu. Kalau kemudian dia ingin memahami konsep ketuhanan Buhairah dengan anggapan bahwa dia telah paham tentang konsep Marcionis dan ingin menyalahkan dari konsep ketuhanan yang sudah ada kayak gitu. Jadi diartikan bahwa si pemuda ini adalah orang yang telah meracuni dirinya sendiri gitu, sehingga akhirnya tidak ada orang yang bisa menyembuhkan dia. Bahkan dia dianggap sebagai seorang gila, orang yang gila menurut Pendeta Buhairah. Karena apa? Karena dia mau meminum racun dari sumur yang sudah jelas ada racunnya kayak gitu. Hingga akhirnya Pendeta Buhairah tidak mau untuk memberikan pengajaran apapun kepadanya. Kemudian si pemuda tersebut pun mengatakan bahwa percayakah kau pada Tuhan Bapa, Tuhan Juru Selamat? Kemudian Buhairah berkata, tentu saja aku percaya. Dan si pelajar pun ataupun si pemuda berkata lagi, begitupun aku, percayakah kau pada Tuhannya Musa dan Ibrahim? Kemudian Buhairah berkata, aku tak akan mengajarimu. Anak muda itu pun berkata, kalau begitu biar aku yang mengajarimu. Dengarkanlah, apa ruginya mencerna barang sebentar? Kau seorang cendekiawan yang pandai, pastinya tahu jika aku berbohong. Dengarkanlah, karena kebenaran terletak pada keseimbangan kata-kata. Tak banyak yang akan kusampaikan, tapi aku bersikap seolah-olah aku akan menghisap darahmu. Kemudian Buhairah berkata lagi bahwa sudah kubilang aku tidak akan mengajarimu. Si pemuda berkata lagi, ya sudah, jangan katakan apapun kalau begitu, tapi biarkan aku berbicara. Aku berjanji tidak akan memancing. Tuhan